Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, welcome back to my channel again. Channel nomor 1 seantero sejagat raya seluruh dunia, yaitu channel Info Barbar. Oke guys, kali ini gue akan tepatin janji gue yang kemarin, bahwa gue akan mereview atau men-share film dari Human Centipede yang The Final, atau film Human Centipede yang part 3-nya guys. Nah, jadi film Human Centipede yang part 3 ini atau The Final ini sebenarnya nggak terlalu se-ekstrim yang part 1 sama part 2 yang sebelumnya itu guys. Jadi film ini tuh bener-bener menurut gua lumayan B aja gitu, tapi memang nggak jauh-jauh dari si Human Centipede-nya gitu, dari manusia kelabang juga ujung-ujungnya gitu. Dan scene-nya pun lagi-lagi berbeda guys dari yang part 1 sama yang part 2 gitu. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran sama trailer filmnya, langsung aja nonton guys. I believe in bringing back medieval torture methods. Human beings! Our prison has the highest violence rates, legal and medical costs than any other institution in the U.S. correctional system. Things will have to change fast. I think I have a solution. No more prison fights. No more assaults on guards. No more disrespect. We've got to make a human centipede of our prisoners. They will literally be on their knees begging for your mercy. It's brilliant. Mr. Tom Six, creator of these films, claims that it's 100% medically accurate. I don't speak with a stupid filmmaker about his poop fetish. What do you think, Doc? It looks medically accurate. I don't see why someone couldn't survive a lifetime. Peace on earth, goodwill to men. This is a violation of human rights. It's certainly a violation of federal ethics. You insane freaks who get the death penalty. This is beyond medieval torture, beyond castration, the ultimate correction. First human prison centipede. This is exactly what America needs. You must be Ted. Do you mind if I ask how old you are? I'm 26. Well, I just don't want my lawyer singing Frozen songs during the opening arguments. We really appreciate your time, but I think what we're probably going to do is... Got to make a human centipede of our prisoners. They will literally be on their knees begging for your mercy. It's brilliant. Mr. Tom Six, creator of these films, claims that it's 100% medically accurate. I don't speak with a stupid filmmaker about his poop fetish. I believe in bringing back medieval torture methods. Human beings! Our prison has the... On medieval torture, beyond castration, the ultimate correction. First human prison centipede.
This is exactly what America needs. The highest violence rates, legal and medical costs than any other institution in the U.S. correctional system. Things will have to change fast. I think I have a solution. No more prison fights. No more assaults on guards. No more disrespect. What do you think, Doc? It looks medically accurate. I don't see why someone couldn't survive a lifetime. Peace on earth, goodwill to men. This is a violation of human rights. It's certainly a violation of federal ethics. You insane freaks who get the death penalty. This is beyond. Oke guys, welcome back again guys. Jadi gimana guys setelah nonton trailer filmnya? A few moments Gak later. begitu semenjijikan kayak sebelumnya kan guys, tapi tetap sih menjijikan, tapi tidak se ekstrim yang Human Centipede Part 1 dan Part 2 yang kemarin yang gue review gitu. Nah, jadi guys, gitu, lagi dan lagi film Human Centipede yang Part 3 ini selalu always gitu dijudge gitu oleh banyak negara lagi guys, karena yaitu guys nggak jauh dari Human Centipede atau manusia kelabang ini. Nah, emang apa sih nggak boleh? Kali ini guys, scene-nya itu benar-benar berbeda jauh dari yang sebelumnya gitu. Bahwa yang part 1 itu kan scene-nya itu diperanin di rumahnya si Dr. Hater gitu. Yang kedua diperaninnya atau di scene-nya itu di tempatnya tuh di sebuah gudang. Nah, kalau yang ketiga adalah tempatnya atau scene-nya itu berawal di sebuah penjara guys. Gila, ya namanya penjara itu udah scary banget kan. Maksudnya udah bermacam-macam segala bentuk kriminalitas gitu loh, segala bentuk kejahatan tuh jadi satu di dalam sebuah tempat itu atau sebuah wadah tersebut gitu loh. Itu penjara. Nah, oke guys, lanjut aja gitu kan langsung. Jadi pada awalnya gitu kan diceritakan ada seorang sipir penjara yang bernama Bill Boss. Nah, jadi si Bill Boss itu adalah pemimpin penjara besar di AS atau di Amerika Serikat guys. Meski begitu, si Bill Boss itu tuh memiliki banyak masalah gitu loh. Nah, sehingga penjaranya secara statistik memiliki jumlah tertinggi dari kerusuhan penjara dan juga biaya medis yang melambung. Namun, sedihnya dia tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari para narapidananya dan bahkan gubernur negaranya. Jadi dia tuh terus-menerus gagal dan dalam bereksperimen dengan ide yang berbeda untuk hukuman yang ideal agar mendapatkan rasa hormat dari para napi. Oke, gue pending dulu guys gitu. Nah, jadi di awal cerita itu diceritain ada seorang sipir penjara yang bernama Bill Boss gitu loh. Dia memimpin penjara besar gitu di AS atau di Amerika Serikat. Nah, jadi tuh dia terlalu banyak masalah guys gitu, dan balik lagi dan lagi gitu. Kali ini dia timbul yang namanya sebuah obsesi atau ambisi gitu untuk membuat suatu eksperimen yang berbeda gitu, tapi selalu gagal gitu. Nah, tujuannya untuk apa sih gitu? Nah, tujuannya untuk si sipir penjara ini atau si Bill Boss ini tuh dapat perhatian khusus gitu loh dari narapidana gitu, dari semua narapidana yang ada di dalam penjara tersebut sampai until ke gubernurnya guys. Odading Mang Oleh. Hanya demi suatu kehormatan dan suatu nama aja sih gitu loh, bahwa wah Bill Boss ini tuh bisa loh menciptakan suatu hukuman yang berbeda dari sipir-sipir penjara lainnya gitu. Nah, itu tujuan utamanya adalah seperti itu guys, tapi selalu gagal. Nah, lanjut guys. Jadi di bawah ancaman penghentian oleh gubernur, tangan kanannya yang setia, Dwight muncul dengan ide yang brilian. Sebuah ide revolusioner yang bisa mengubah sistem penjara Amerika atau AS untuk selamanya dan menyimpan miliaran dolar. Sebuah ide berdasarkan film terkenal The Human Centipede
yang mereka pikir akan membuat takut para napi tidak ada ruginya. Dan Bill dan Dwight akhirnya membuat human centipede-nya dari 500 orang narapidana di penjara tersebut. Gila guys. Yang ini oke. Ini si Tom Six ini benar-benar gila sih, maksudnya idenya itu kayak di dalam satu topik aja gitu loh guys, gitu ya, human centipede aja gitu, cuma sama dia dibuat scene yang berbeda aja gitu loh, sama dikembangkan aja. Sebenarnya mah sama guys gitu loh, dari yang pertama, kedua sampai yang terakhir ini. Film Human Centipede itu yang menceritakan tentang si pembuatan manusia kelabang gitu, tentang eksperimen manusia kelabang gitu, tapi secara bertahap gitu loh. Bagaimana yang awalnya dari film Human Centipede yang pertama diperanin sama Dr. Hater, dia buat 3 orang gitu loh, dan film yang Human Centipede yang part 2-nya juga dia buat 12 orang, terus meninggal 2, sisa 10. Dan yang ini, yang ketiga adalah menjadi Iron Man 500 orang guys, atau yang finalnya 500 orang. Itu pun dari semua narapidana yang ada di dalam sebuah penjara terbesar di AS. Itu gila banget guys, maksudnya dari sebuah obsesi atau sebuah ambisi bisa yang namanya nekat gitu loh, untuk membuat sebuah eksperimen yang sangat menjijikan ini gitu loh. Nah, ya pastilah gitu loh, masih semua orang juga udah tahu gitu loh, dari semua penonton udah nonton trailer filmnya aja, ya ujung-ujungnya udah tahu gitu loh, pasti dibuat human atau dibuat eksperimen human centipede juga gitu loh, dan fix gitu loh, bener aja, hanya cuma dikembangkan aja guys. Dan harusnya ya, kalau misalkan gue pribadi gitu ya guys, gue kan tipe orang yang kalau film berkelanjutan gitu biasanya gue nonton yang pertamanya dulu nih gitu. Kalau pertamanya masih belum connect gitu, masih disconnected, gue akan lanjut ke part 2-nya gitu. Ketika part 2-nya gue udah nangkep, udah nyambung gitu kesimpulannya atau jalan cerita atau alur cerita seperti apa gitu, gue akan stop gitu, akan skip. Gue nggak akan pernah mau nonton untuk yang terakhirnya gitu. Kalau menurut gue film itu nggak se wow gitu ya, se wow yang biasanya gue tonton gitu loh. Biasanya tuh gue suka film action, horror, tapi yang ujungnya itu ada, selain ada nilai positif, tapi ada suatu nilai lebih lah guys gitu yang bisa diambil gitu. Maksudnya jangan cuma di awal itu diceritakan peran utamanya kuat gitu, strong gitu, sampai di film yang akhirnya si jagoannya atau si peran utamanya ini nggak akan pernah mati gitu, abadi lah gitu. Nah, gue tuh paling nggak suka gitu film-film kayak gitu, itu terlalu membosankan dan so bored gitu. Maksudnya gak ada sesuatu yang different gitu, gak ada yang sesuatu yang berbeda dari film tersebut gitu lah, kayak film zombie dan sebagainya gitu guys. Nah, jadi gue suka film-film yang lebih, kalau film luar gitu ya, lebih film yang kayak action aja gitu, kayak film yang kemarin itu gitu kan, kayak film apa namanya, Spider-Man gitu, Spider-Man 1, 2, 3 dan sebagainya. Terus film apalagi tuh, Odading Mang Oleh Iron Man gitu, menjadi Iron Man, film-film yang menurut gua bisa dapat nilai lebih lah kayak gitu. Nah, kalau kayak film-film Marvel, yang kayak film Marvel itu kan dia walaupun berpecah-pecah tapi sebenarnya alur ceritanya di akhirnya bakalan jadi satu guys gitu loh, kayak yang kemarin Avengers itu loh, Avengers Endgame. Nah, ujungnya adalah di Endgame gitu, di Endgame gitu. Jadi bener-bener si Thanosnya jadi kuat gitu, jadi bisa nguasain dunia gitu. Dan balik lagi gitu loh, maksudnya di part selanjutnya adalah si Thanosnya itu bisa
dikalahin sama si Avengers gitu ya. Ya salah satunya adalah si Iron Man itu. Nah, Iron Man. gue paling suka film-film yang kayak gitu guys sebenarnya. Dalam lubuk hati yang terdalam gue sebenarnya suka film-film yang seperti itu gitu. Ya balik lagi sih kan tergantung personality kita masing-masing gitu loh. Tapi sejujurnya gue lebih suka film yang kayak gitu. Nah kalau ditanya film Human Centipede ini sebenarnya seru sih guys gitu, tapi balik lagi gitu, lu sebenarnya alur cerita itu sama guys, cuman sama si Tom Sik ini hanya dikembangkan aja gitu loh, si alur ceritanya dikembangkan dan dibuat scene-nya berbeda gitu loh. Udah ketahuan banget guys, udah jelas banget gitu loh, dari yang part 1, part 2 sampai yang finalnya udah ketahuan banget berbeda scene-nya dan alur ceritanya pun sama gitu. Dia bereksperimen atau membuat sebuah eksperimen dari atau dilatar belakangi oleh sebuah obsesi atau ambisi, yaitu membuat Human Centipede gitu loh. Jadi yang menurut gue film ini, gue bilang tadi gitu, lumayan B aja. Sombong amat. Dan nilai positif yang bisa diambil dari film yang The Final, Human Centipede yang The Final ini ya sama aja gitu dari yang part 1, part 2 gitu, bahwa kita nggak boleh atau jangan punya ambisi yang terlalu besar atau mempunyai obsesi yang terlalu besar gitu terhadap suatu hal ya, jadi sehingga timbullah hal-hal yang nekat seperti Human Centipede ini gitu, si pelaku Human Centipede ini kayak gitu ya. Balik lagi sih guys gitu, jadi tergantung dari kitanya gitu loh, bahwa bisa nggak nih kita ambil gitu loh nilai lebih atau nilai positif yang ada di sebuah film Human Centipede ini atau di film-film lain lah kayak gitu. Itu sih guys, jadi menurut gua itu aja reviewnya, dan alur ceritanya pun ya begitu aja gitu loh, nggak ada ya yang wow gue pikirkan gitu loh. Nah, dan untuk kalian semua, jadi kalau misalkan kalian punya cerita barbar yang menurut kalian itu ini harus gue share nih gitu, yang mungkin pernah terjadi di dalam hidup kalian atau hidup saudara kalian atau hidup teman-teman kalian tuh yang semua orang tuh nggak pernah tahu gitu loh. Ya boleh sih guys, kayak pembunuhan berantai gitu, kayak cerita mutilasi dan sebagainya. Nah boleh itu share ke gue guys, jadi gue akan review juga dan gue akan ceritakan di YouTube channel gue ini guys. Oke? Jadi untuk kalian semua itu aja guys yang bisa gue sampein, yang bisa gue review untuk film Human Centipede yang part 3 ini. Jadi untuk kalian semua jangan lupa subscribe, like, terus share ke semua teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan info barbar berikutnya ya. Dan jangan lupa DM Instagram gue kalau kalian punya cerita barbar lainnya. Oke guys, see you next video.